Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi ke channel Papan Belajar. Di sini kita akan membahas soal lanjutan dari soal SIMAK UI yang tahun 2019 tentang matematika dasar. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soalnya adalah hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi X kuadrat tambah X tambah 1 dikali X tambah 1 per 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 dikali akar dari 5 kurang X. Tadi akar X tambah 1 ya. Yang hasilnya lebih besar atau sama dengan 0 adalah, jadi yang ditanya adalah penjumlahan dari semua bilangan bulat yang memenuhi dari syarat ini. Oke, untuk melakukan pencarian bilangan bulatnya, maka harus kita operasikan persamaan ini. Dan kita bagi-bagi menjadi yang pertama, persamaan X kuadrat tambah X tambah 1 tambah X tambah 1. Ini kita cek aja apakah dia definite positif atau tidak. Syarat dari definite positif adalah di mana A lebih besar daripada 0 dan D lebih kecil daripada 0. Arti definite positif adalah setiap bilangan X, maka dia menghasilkan hasil yang positif. Jadi kalau digambarkan grafiknya seperti ini, inilah yang disebut definite positif. Kalau dia negatif, maka dia bernilai negatif di bawah 0. Dari soal ini A itu adalah 1. A itu adalah 1 dan itu lebih besar daripada 0, dan D itu adalah B kuadrat yaitu 1 kurang 4 kali A-nya adalah 1, dan C-nya adalah 1. 1 kurang 4 sama dengan min 3. Dan itu lebih kecil daripada 0. Maka untuk persamaan ini adalah definite positif. Oke, terus yang kedua, jadi semua syarat dia masuk ya, berapapun nilai X. Terus seperti itu. Terus yang kedua, kita lihat dari persamaan akar dari X tambah 1. Di mana untuk akar, akar itu tidak boleh negatif ya. Tidak boleh negatif. Akar itu tidak boleh negatif. Berarti dalam akar itu dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Artinya ketika dia 0, itu masih bisa. Akar 0 adalah 0, seperti itu. Dan kalau kita lihat di soal, dia hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi di sini masih bisa lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Maka ini kita kuadratkan saja. X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Maka ini adalah hasilnya adalah X lebih besar sama dengan minus 1. Jadi yang kedua. Terus yang ketiga, kita lihat dari persamaan ini. Persamaan ini adalah akar dari 5 kurang X. Nah, tolong bedakan antara pembilang dan penyebut. Misalnya A per B. Pembilang itu bisa negatif, bisa 0. Maksudnya begini, 0 bagi B, 0 bagi 4 misalnya ya, dengan 4 bagi 0. Ketika pembilangannya 0, maka ini bisa dioperasikan. Ini hasilnya adalah 0, tetapi ini hasilnya adalah tidak tentu. Jadi untuk pembilang bisa sama dengan 0, tapi untuk penyebut tidak bisa sama dengan 0. Maka syarat untuk persamaan ini dia tidak bisa negatif dan tidak bisa sama dengan 0. Artinya dia harus lebih besar daripada 0 ya. Seperti itu. Maka 5 kurang X lebih besar daripada 0. Ini bisa kita balik, X kurang 5 lebih kecil daripada 0, maka X lebih kecil daripada 5. Di mana 5 itu tidak termasuk. Oke, lanjut ke persamaan yang keempat.
kita bedah persamaan ini. 3x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, yang harus adik-adik perhatikan adalah persamaan ini apakah boleh 0 atau tidak. Oke, untuk persamaan ini dia tidak boleh 0. Kenapa? Kalau 0 bagi 0, maka hasilnya yaitu tidak tentu. Maka untuk persamaan ini tidak boleh menghasilkan angka 0 ya, tidak boleh menghasilkan angka 0. Maka kita olah menjadi 3x, di sini x, ini kurang 1, maka x itu tidak boleh sepertiga dan x itu tidak boleh 1. Kenapa? Kalau nanti sama dengan 1, maka dia menghasilkan 0. Jadi 0 bagi 0 hasilnya tidak tentu. Dan ini adalah lebih besar daripada 0. Maka oke, kita bedah persamaan selanjutnya. Persamaan yang sama, 3x kuadrat kurang 4x tambah 1, dia harus lebih besar daripada 0. Maka kita buat 3x, x, dia harus lebih besar daripada 0, seperti itu. Ini kita buat lagi sama, min 1, Maka ketika x lebih besar daripada 1, maka x yang lainnya harus lebih kecil daripada sepertiga, seperti itu. Maka ini bisa kita buat irisannya ya. Kita buat garis bilangannya. Yang pertama dari sini minus 1, dia termasuk. Berarti kita buat bulatan di sini. 5, dia tidak termasuk, maka bulatannya kosong, seperti itu. Terus yang keempat, ada angka 1, tidak termasuk, maka bulatannya kosong. Dan angka sepertiga, tidak termasuk, bulatannya kosong. Dan syarat selanjutnya adalah, tadi ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke kiri ya. Oke. Nah, bilangan bulat yang ada pada rentang ini hingga ke sini dan rentang ini hingga ke sini adalah minus 1, 0 di dalamnya termasuk, 1 nggak termasuk, 2 termasuk, 3 termasuk, 4 termasuk, 5 enggak. Nah, ini batasannya. Maka kalau di total, di jumlah, seperti pada soal, minus 1 tambah 0, tambah 2, tambah 3, tambah 4, maka hasilnya adalah 1 tambah 7 sama dengan 8. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D, 8. Jadi dalam menyelesaikan soal seperti ini, yang harus adik-adik lakukan adalah mengoperasikan, maksudnya membagi-bagi persamaan yang besar ini menjadi persamaan-persamaan kecil, dan dilihat setiap syarat-syaratnya seperti itu. Oke, sekian untuk soal nomor 5 ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini tentang matriks ya. Ini sebenarnya soal bonus ya. Ini bisa cepat aja kita kerjakan. Diketahui matriks A adalah sekian, B adalah sekian, dan C adalah sekian. Jika determinan dari A pangkat min 1, BC, sama dengan 6, nilai dari X kurang 7 adalah, oke, kita tulis soalnya, determinan dari A pangkat min 1. A pangkat min 1 itu jadi per ya. B per C, B kali C per A, sama dengan 6. Seperti itu. Ini sama dengan determinan B kali determinan C bagi determinan A sama dengan 6. Maksud dari determinan adalah seperti ini. Ketika A, misalnya kita bilang A, ini matriksnya adalah
A, B, C, D. Maka determinannya adalah A kali D, A kali D dikurang B kali C, seperti itu. Maka untuk determinan B, ini adalah 4 kali 2, 4 kali 2 dikurang 2 kali 3. Dikali determinan C adalah X kurang 6 kali X kurang 1. Oke. Dikurang minus 3 kali 2. Seperti itu. Nah, dibagi determinan A. Determinan A itu adalah X kali 1 kurang 3 kali 1. Seperti itu. Dan ini sama dengan 6. Itu tadi ya di soal ya. Maka kita selesaikan satu persatu. 4 kali 2 sama dengan 8 dikurang 6 kali X kuadrat. X kuadrat kurang 7X kurang 7X tambah 6. Oke, dikurang ini jadi tambah ya, tambah 6. Seperti itu. Oke, dibagi X kurang 3 kali 6. Oke. X kurang 3, X kurang 6 ini adalah 2 ya. Ini 2, ini 6, ini bisa dicoret. Ini hilang, ini jadi 3. Oke, ini menjadi X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan, ini kita kalikan, 3X kurang 9. Ini menjadi X kuadrat kurang 10X. Ya, pindah ke ruas kiri. Tambah 21 sama dengan 0. Oke, perhatikan ini hasil akhirnya tadi seperti ini. Terus kita cari akar-akarnya ya. X 21 itu yaitu 7 kurang 7 kurang 3. X itu adalah 7 atau X itu adalah 3. Yang ditanya, hati-hati, yang ditanya adalah X kurang 7. Untuk X kurang, sama dengan 7, maka X kurang 7 sama dengan 7 kurang 7, yaitu 0. Terus yang kedua, untuk X sama dengan 3, maka X kurang 7 sama dengan 3 kurang 7 sama dengan minus 4. Jadi, jawabannya ada 2, yaitu 0 atau minus 4. Untuk pilihan ini, jawabannya adalah 0. Oke. Jadi, untuk soal seperti ini, hal yang harus adik-adik lakukan adalah menggabungkan persamaan-persamaan ini hingga akhirnya nanti dapat suatu persamaan yang dapat kita cari akar-akarnya. Dan yang harus adik-adik pahami adalah dalam melakukan pengerjaan soal matriks, determinan matriks, yaitu rumusnya seperti ini. A kali D dikurang B kali C. Itulah untuk determinan. Baik, cukup sekian untuk soal hari ini. Sampai ketemu di soal-soal selanjutnya. Semangat belajar dan jangan mudah menyerah.